Baiklah, pada kali ini saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana cara memasang atau menghubungkan ya, tombol-tombol yang biasa ada di depan sebuah casing seperti power, reset, kemudian lampu, hard disk ya, ke bagian yang ada di motherboard ya. Jadi selain tombol reset dan power ya, kita juga bisa memanfaatkan USB yang ada di depan itu ya, untuk kepraktisan. Jadi kita tidak mesti menggunakan USB yang ada di belakang motherboard. Begitupun juga dengan audio, kita tidak mesti menggunakan jack audio yang ada di belakang motherboard. Oke, sekarang kita akan memasang dulu ya, kabel-kabel yang menghubungkan tombol power, reset, dan indikasi hard disk. Nah, setelah dicek, maka posisinya sudah saya ketahui, bisa kita lihat langsung di motherboardnya atau kita baca melalui buku petunjuk yang disertakan oleh motherboard. Ya, oke, cukup jelas buku petunjuknya. Sebenarnya kabel-kabel ini akan kita pasang apabila motherboard sudah terpasang di casing, tapi ini saya tunjukkan untuk lebih jelas, karena kalau sudah dipasang di casing, kalau di shoot menggunakan kamera kurang jelas, jadi saya tidak leluasa menjelaskannya. Oke, saya coba dulu itu PGA nya agar tidak terlalu ribet. Nah, pastikan penguncinya itu udah dibuka. Nah, sekarang kita akan memasang bagian power SW ini untuk menyalakan komputer. Nah, setelah saya cari, ternyata posisi power SW ada di situ sesuai dengan petunjuknya ya, petunjuk di buku. Jadi saya pasang ya, posisinya seperti ini ya. Selanjutnya adalah reset. Tombol reset juga saya berdasarkan petunjuk buku bisa diketahui ya, seperti itu. Mungkin Anda tidak bisa melihat. Oke, jadi Anda bisa menggunakan buku. Jadi, nah sekarang speaker posisinya ada di belakang reset. Jadi posisi ini di masing-masing motherboard bisa berbeda-beda ya. Selanjutnya adalah HDD LED ya. Ini nanti akan nyala ketika hard disk sedang aktif. HDD LED ini bisa juga diistilahkan dengan ID LED. Contohnya di sini dia menuliskannya ID LED ya, di buku petunjuk motherboard itu ID LED. Jadi sama, HDD LED dengan ID LED itu sama. Nah, kemudian ada juga VLED atau power LED. Nah, di sini tidak ada kabel power LED, jadi kita bisa menggunakan kabel langsung, karena di sini menggunakan kabel langsung yang dihubungkan dengan kabel power, salah satu kabel power dari power supply. Nah, tujuan dari dipasangnya
power LED ini untuk mengetahui komputer dalam keadaan nyala atau dalam keadaan mati. Nah, sekarang kita coba pasang saja powernya, kemudian kita akan coba untuk menyalakan. Oke. Oke. Saya colokkan dengan sumber arus listriknya melalui power supply. Oke, sebaiknya sih bisa kita pasangkan PGA-nya ya. Oke, sekarang kita nyalakan, ternyata nyala. Tombol powernya berarti benar. Ya, motherboard juga nyala. Apabila kita sambungkan PGA card dengan monitor, maka nampak menyala. Oke, jadi benar kita memasang kabel-kabel tadi. Kemudian kita coba tombol reset. Ternyata benar komputer melakukan restart. Nah, untuk mematikan Anda tinggal menekan sekali saja ya, karena ini ATX. Nah, oke, jadi udah benar sesuai dengan petunjuk kita baca di motherboardnya langsung atau melalui buku. Oke, saya copot dulu semuanya. Nah, selanjutnya kita akan memasang untuk kabel USB dan audio. Jadi tujuannya adalah untuk misalnya kita ingin menancapkan flash disk atau kamera digital, tidak perlu repot-repot mencolokkannya di belakang, tapi langsung dari depan. Oke, sekarang setelah saya lihat di bagian motherboard ternyata ada yang bertuliskan USB 1, USB 2. Jadi bisa saja Anda mencolokkannya ke USB 1 atau ke USB 2. Oke, udah terhubung. Nah, kemudian untuk audionya, setelah saya perhatikan ternyata posisinya itu di belakang jack audio. Oke, ya posisinya di situ. Ketika masang-masang gini ya, bongkar pasang gini, sebaiknya power supply itu dicopot. Nah, oke, yang audio, nah pemasangannya seperti itu. Oke. Oke, jadi itu pemasangan ya, tombol-tombol yang biasa kita gunakan untuk di depan casing, yaitu. Oke, kali ini saya akan menunjukkan
pemasangan kabel data dan kabel power untuk floppy disk. Patokannya untuk kabel data, ya Anda perhatikan strip putih, atau kalau warna kabel datanya biru biasanya menggunakan strip warna merah. Itu kita letakkan berdekatan dengan power. Kemudian ujung satunya kita masukkan ke port yang tersedia di motherboard. Port untuk floppy disk ini lebih kecil dibanding port untuk hard disk. Oke, ya, jadi ya, seperti ini contoh pemasangan. Nah, untuk kabel powernya menggunakan bentuk yang kecil. Nah, ini ya tunjukkan bagaimana pemasangannya. Oke, jadi ini saya tunjukkan masih belum terpasang di casing. Ini tujuannya saya agar mudah menjelaskannya. Tentu saja nanti prakteknya Anda harus memasangnya di casing. Oke, berikutnya saya akan menunjukkan cara pemasangan kabel data dan kabel power untuk hard disk jenis ATA. Nah, ketika membeli motherboard biasanya dilengkapi dua kabel data yang mirip, yaitu untuk CD-ROM dan untuk hard disk. Nah, untuk hard disk biasanya lebih halus, jadi seperti ini. Oke, ujung pertama kita akan letakkan pada port yang tersedia di motherboard. Ya, biasanya terdapat dua port yang tersedia, ada tulisan primary dan secondary. Nah, pastikan ya, yang pertama Anda pasang pada yang primary dulu, atau biasanya tulisannya pre-id ya. Nah, seperti itu. Kemudian ujung satunya baru dipasang ke hard disk. Patokannya untuk strip warna putihnya itu mendekati power, atau strip warna merah itu juga mendekati power. Oke, seperti ini. Nah, berikutnya kita pasang kabel power, yaitu yang ini. Oke. Nah, berikut ini saya akan menunjukkan cara pemasangan kabel data untuk CD-ROM. Nah, sama seperti pemasangan kabel data untuk hard disk. Oke. Jika sebelumnya kita sudah menggunakan port primary untuk hard disk, maka berarti kita harus menggunakan port secondary untuk CD-ROM ini. Oke. Kemudian ujung satunya kita pasang pada CD-ROM-nya, sama strip merah atau strip putihnya mendekati dengan power. Nah, untuk CD-ROM ini biasanya dilengkapi juga dengan kabel audio analog. Ya, tujuannya adalah apabila kita memasukkan CD audio, yaitu CD yang berisi 1-10 lagu, bukan CD MP3, itu langsung nyala ya. Nah, ini satu ujungnya diletakkan ke CD-ROM ya, di situ ada bagian CD analog. Nah, satu ujungnya lagi dipasang pada sound card. Karena ini sound cardnya onboard pada motherboard, maka kita pasang di motherboard. Tapi jika sound cardnya kita menggunakan sound card bukan onboard ya, seperti ini, berarti kita pasang CD audio ini pada CD in tulisannya. Oke, jadi ini kalau menggunakan CD sound card bukan onboard. Nah, ini. Nah, untuk kabel powernya, CD-ROM ini menggunakan kabel power yang biasa untuk hard disk, jadi kabel power yang besar. Oke. Pada satu komputer kita bisa memasang hard disk dan CD-ROM ya, masing-masing lebih dari satu ya. Maksimalnya total untuk keduanya adalah 4 ya. Kalau 4 berarti kita harus memparalel. Contoh misalnya saya harus memparalel hard disk dan CD-ROM ini
dalam satu kabel. Nah, untuk konfigurasi paralel dalam satu kabel ini harus Anda perhatikan, ya, yaitu pengaturan master dan slave-nya. Nah, biasanya pada sebuah hard disk dan CD-ROM dilengkapi dengan jumper untuk pengaturan master dan slave ini. Anda bisa lihat bagaimana cara pengaturannya, yaitu di petunjuk yang ada pada hard disk dan CD-ROM tersebut. Contoh misalkan untuk hard disk ini, ya, saya harus men-setnya menjadi master, ya, seperti ini sesuai dengan petunjuk yang ada. Oke, sudah saya letakkan jumpernya sesuai dengan konfigurasi untuk master. Oke, jadi ini sesuai dengan petunjuknya. Oke, jadi pastikan hard disk menjadi master. Nah, kalau hard disk sudah jadi master, berarti CD-ROM-nya harus slave, ya, jangan sampai master dengan master, tapi master dengan slave. Nah, untuk mengatur menjadi slave bisa juga Anda lihat. Nah, di sini jadi meletakkan jumpernya di tengah. Setelah itu di paralel. Oke, seperti ini. Oke, jadi sekali lagi hard disknya master, CD-ROM-nya slave. Kita atur jumpernya sesuai dengan petunjuk yang ada. Pengaturan slave dan master juga berlaku misalnya apabila kita ingin memparalel dua CD-ROM dalam satu kabel. Contoh misalnya saya ingin memparalelnya pada secondary ID ini, dua CD-ROM. Nah, saya sudah men-setnya, yang satu master, yang satu lagi slave. Jadi jangan sampai dua-duanya master atau dua-duanya slave. Kalau seperti itu, maka tidak akan bisa dikenali, ya. Nah, sekarang bagaimana jika kita misalkan ingin menggunakan hard disk jenis SATA atau serial ATA? Maka kabel yang digunakan untuk kabel datanya seperti ini, ya. Kemudian cara memasangnya Anda perhatikan letter L-nya. Nah, di port motherboardnya jika ada di situ misalnya SATA 1, SATA 2, SATA 3 sampai 4 misalnya. Nah, Anda pasang dulu pada SATA 1, ya, berdasarkan petunjuknya. Oke, kabel datanya sudah terpasang. Nah, kemudian untuk kabel powernya ada power supply yang sudah menyertakan ya, power untuk SATA ini, ya, seperti ini jenisnya. Perhatikan juga letter L-nya. Oke, pas, ya, harus pas. Nah, kalau seandainya pada power supply-nya tidak tersedia, ya, bentuk power seperti tadi, maka Anda bisa menggunakan penyambung seperti yang saya tunjukkan ini, ya, disambungkan, baru power ini disambungkan lagi ke hard disk serial ATA ini. Oke. Nah, untuk pencopotannya sama saja, tinggal Anda tarik. Oke, pelan-pelan seperti itu.